Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjadi moderator untuk makalah kami yang nomor 12 tentang Qiraatul Kutub, yang nantinya akan dibagi-bagi. Pembaca yang pertama itu ada Mbak Safira, yang kedua ada Mbak Ucu, yang ketiga pada Mbak Safira. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sorry Lur, yang pertama salah ya, yang pertama Mbak Ucu, habis yang kedua baru saya nanti. Oh iya, mohon maaf. Saya ralat untuk yang pertama itu Mbak Ucu dan yang kedua Mbak Safira. Monggo Mbak Ucu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asyamu asyaumu fil lughah, bisa dalam bahasa, yaitu al-imsaku anisyai wa tarkulahu, menahan diri dari sesuatu dan meninggalkannya. Yuqala shomat al-khayli ida amsaktu anisir. Dari kata soma dikatakan shomat al-khayl, maksudnya kuda itu menahan diri dari perjalanan, waswamut rihi ida amsaktu anil hudu. Dan shomat ar-rih, maksudnya angin itu menahan diri dari hembusan. Qala ar-Raghib, dikatakan oleh ar-Raghib, asyaumu al-imsaku anil fi'li mat'aman kana au kalaman au masyian. Puasa adalah menahan diri dari makanan, pembicaraan maupun berjalan. Walidzalika qila lil firasi an umsika anisir awil ala fi shaim. Maka dari itu, kuda yang menahan diri dari perjalanan atau makanannya. Qala syair, dalam syair dikatakan khairu syamu wa khairu ghairu syaimah tahta al-ajazi wa ukhra tu'alliqul hujama. Kuda syaim dan kuda yang tidak syaim di bawah kepulan debu, sementara kuda-kuda yang lain menggoyangkan tali kekangannya. Khailu thabitu musikatu anil jari atau musikatu anil tu'am, yakni yang dimaksud dengan kuda syaim yaitu kuda yang bertahan di tempat dan tidak berlari atau menahan diri dan tidak makan. Waqala dan penyair yang lain berkata, hatta idza shaman naharu wa'tadala fasala lisyamsi li'abun fanazala. Begitu waktu siang sudah tepat pada waktunya dan syawm, dan matahari telah memancarkan semua sinarnya, maka ia pun singgah. Qala Abu Ubaidah berkata, kullu misakin anit ta'ami,
Setiap yang menahan diri dari makanan, au kalamin atau pembicaraan, au sirun atau perjalanan, bahwa syaimun, maka itu puasa. Wafis syar'i, dan menurut syariat, huwa al-imsaku anit ta'am wa syarab wal jima, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersetubuh. Ma'an niyati yang infajri ila wudu syams, beserta niat dari terbit matahari, terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Wa kamaluhu biktina bil mahfurati, dan lebih sempurnanya dengan menjauhi hal-hal yang dilarang, wa adamul wuqu'i fil muharramat, dan tidak melakukan hal yang diharamkan. Fa'iddatu dari al-iddatu hiya syai'un al-ma'bud. Ar-Raghib mengatakan iddah adalah sesuatu yang terhitung. Bagaimana firman Allah, "Wama ja'alna iddatuhum," yang artinya, dan tidaklah kami menetapkan jumlah mereka. Wal makna ada ayyama ada maqad fatah min Ramadan. Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hari-hari dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang dilewatkannya tanpa berpuasa pada bulan Ramadan. Qala Al-Qurtubi mengatakan wal iddatu fi'lah minal addi wa hiya bi ma'nal ma'dud. Iddah bentuk fi'lah dari kata ad yang berarti terhitung. Taptihan di ma'nal madhun, seperti lafaz tihan yang berarti adonan, yang seperti lafaz tihan yang bermakna madhun, yaitu adonan, yang diadon, Takulu asma'u ja'jatan wala arutoh tihanan. Misalnya Anda mengatakan, aku mendengar suara penggilingan, namun aku tidak melihat adonan. Wa minhu iddatul mar'ah. Demikian pula dengan iddah perempuan. Ukhor, jamak ukhro. Ukhor yaitu jamak dari kata ukhro. Ayyaman ukhro, yakni hari-hari yang lain. Wahia mamnu'atu minasyarti li'annaha ma'dulatan an akhor ala ro'il kasai. Ukhor merupakan bentuk kata yang dikenai ketentuan khusus dalam tata bahasa Arab karena merupakan peralihan pola dari kata akhor menurut pendapat Al-Kisai. Wa anil alifi walami ala ro'i Sibawai, menurut pendapat Sibawai, sebagai peralihan dari alif dan lam, seperti mitlus sughar wal kubara, seperti lafaz sughar wal kubar. Wa innama utharohunal jam'i di annahu lauji'a bihi mufradan. Bentuk jamak di sini lebih diutamakan karena seandainya yang digunakan bentuk mufrad faqila, maka dikatakan iddata min ayyamin ukhar li'uhum annahu wasfun la'iddati fayakutul maksud. Iddah min ayyamin ukhar, maka ini mengesankan sebagai sifat bagi kata iddah sehingga maksud yang dikehendaki pun tidak terpenuhi. Yatiqunahu ayyasumunahu binushqatin wa asrin. Yutiqunahu dari kata atoko,
bahasa dengan kesulitan dan kendala yang memberatkan. Qala fil lisan wal itaqatul qudrah ala syai' wa huwa fi tuqi au ay wasa'i. Dalam lisan Arab dicontohkan, itaqah berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu, sehingga dikatakan itu dalam kemampuanku, yakni dalam kesanggupanku. Wa ataqa itaqah idaqawi alaih. Ataqa itaqah maksudnya kuat melakukannya. Wa qala ar-raghib wa taqah ismu limuqdarin ma yumkinu lil insani ayaf'aluhu bimushqadin. Ar-Raghib mengatakan tokoh adalah isim untuk menyatakan batas yang dapat dilakukan oleh manusia dengan kesulitan. Menyerupakan dengan tauq atau gelang segala sesuatu yang mengitari sesuatu. Fidyatun. Al-fidyatu ma yufdi bihil insan nafsihi min mali wa ghairihi. Fidyah adalah sesuatu yang digunakan orang untuk menembus dirinya, baik itu berupa harta maupun yang lain. Babi taqsiri waqa'a minhu ka ibadati minal ibadat. Disebabkan karena kelalaian yang dilakukannya dalam suatu peribadahan. Wahia tusyabbihul kifarah min ba'dil wujuh. Fidyah serupa dengan kafarot dari berbagai segi. Asyahru ma'rufun. Makna kata ini sudah diketahui. Wa asluhu minal istihari wa huwa duhurun. Asalnya dari kata istihar, yaitu kemunculan yang jelas. Yuqala syahrul amri idharihi. Dalam ungkapan Arab dicontohkan syahrul am berarti menunjukkan perkaranya dengan jelas. Wa syahrusai astilahi. Begitu pula syahrusai berarti menghunuskan pedang. Wa sumiya syahru syahran li syahrati amrihi. Disebut syahr karena kemasyhuran perkaranya. Liqaunihi miqatan lil ibadati wal mu'amanati. Lantaran menjadi waktu yang ditetapkan untuk ibadah dan muamalah. Fasara mustahiran bainan nasi. Oleh karena itu menjadi masyhur di antara berbagai kalangan. Ramadan. Qala ar-Raghib, Ramadan huwa Ramadan ay syiddati waqa'asy-syamsi. Ar-Raghib mengatakan Ramadan adalah Ramad, yakni sengatan sinar matahari yang sangat panas. Ramdo wa Ramado syiddata harra-syamsi. Ramdo adalah matahari yang sangat terik. Wa ramadatil ghanam ra'at fi ramada faqarrahat akbadiha. Seperti dalam ungkapan Arab yang dicontohkan ramadatil ghanam, yang artinya berarti kambing itu merumput saat cuaca sangat panas hingga lambungnya terluka. Wa sumya Ramadan di annahu yarmadu dzunub ayyuharriquha. Disebut Ramadan karena ia menyemat dosa-dosa, yakni membakar dosa-dosa. Qala Azamakhsyari, ini syari. Lama nuqilu asma asyhari anil lughatil qadimah. Azamakhsyari mengatakan lantaran mereka menukil nama-nama bulan dari bahasa terdahulu. Sama waha bil azminatil lati waqa'at fiha. Maka mereka menamakan bulan-bulan itu sesuai dengan
masa-masa kejadiannya. Fawafiqu hada syahri ayyama Ramadan harra fasumya Ramadan. Ternyata bulan ini bersesuaian dengan hari-hari Ramadan yang panas terik sehingga dinamakan Ramadan. Waqila innama sumya Ramadan li'annahu yarmadud dunub. Pendapat yang lain mengatakan bahwa dinamakan Ramadan tidak lain karena ia menyengat dosa-dosa. Ayyuharrikuha bil a'malis sholihah, yakni membakar dosa-dosa dengan amal-amal kebaikan. Ar-rafath al-jima'i wa dawa'ihi. Rafath berarti persetubuhan dan percumbuan. Qala ar-rafath kalamun mutadamman lima yustaqabbaha tikrahu min dakaril jima wa dawa'ihi. Rafath adalah ungkapan yang mengandung sesuatu yang dianggap tidak pantas untuk disebutkan penyebutan persetubuhan dan percumbuan. Waqad ja'ala kinayah 'anil jima. Kata rafath digunakan sebagai kiasan dari persetubuhan. Wa qaulihi ta'ala wa hilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya dihalalkan bagimu pula pada malam hari untuk melakukan itu dan membicarakannya dengan istri. Tanbiha ila jawazin da'aihinna ila dzalika wa makalitihinna fihi. Untuk mengingatkan dibolehkannya mengajak istri itu untuk melakukan itu dan membicarakannya dengan istri. Mohon maaf untuk yang arti dari uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum, itu dihalalkan bagimu pada malam hari ketika puasa bercampur dengan istrimu. Wa aslur rafath qaulul fahsyi tsumma kunya bihi anil jima. Asalnya rafath adalah perkataan yang jelek, kemudian digunakan sebagai kiasan dari persetubuhan. Qala syair, penyair mengatakan, wa yurina min unsar hadithi zawanian wa bihinna arrafatir rijali nifar. Para perempuan itu memperlihatkan kemesraan tutur katanya seolah mau diajak zina, namun ternyata mereka menghindari untuk berzina dengan laki-laki. Qala Ibnu Abbas ar-rafath wal jima. Ibnu Abbas mengatakan rafath adalah persetubuhan. Innallaha azza wa jalla karim halimun mukmin. Akan tetapi sungguh Allah Maha Mulia lagi Maha, maka digunakan kata kesan untuk menyebutnya. Tahtanuna al-iftian minal hiyanah. Berasal dari tahtanuna, berasal dari iftian, dari hinayah atau hianat. Kalau kita sabi minal kasbi seperti dapat katisab dan murawidul al-ikhtian minal hiyanah. Berasal dari ikhtian, dari hiyanah atau hiyanat. Kalau katisab minal kasbi, seperti dapat katisab minal dari kata kas.
Wa ma'nahu murawidatul khiyanah, yakni artinya tergoda untuk berkhianat. Qala fil lisan khonahu wa ikhtanahu. Dalam lisan al-Arab dikatakan khonahu wa ikhtanahu, wal mukhonah masdarun minal hiyanah wa hiya tudul amanah. Dan mukhonah merupakan masdar dari kata hiyanah, yang yaitu lawan kata dari kata amanah. Qala syair, penyair mengatakan yatahaddatsu nama khonatah wa maladdatan wa yu'abu qailuhum wa illam yus'am. Mereka membicarakan pengkhianatan dan kenikmatan, yang membicarakan mereka akan dicela meskipun tidak menginginkan. Wasa'il ba'duhum anisayfi faqala, orang Arab begitu seseorang ditanya tentang pedang, maka ia akan menjawab, akhuka wa in khonaka, itu saudaramu meskipun ia mengkhianatimu. Wa kullu ma ghayyaraka an halaka faqad tahwinuka, dan setiap yang mengubahmu dari kondisimu maka ia telah mengupayakan pengkhianatan terhadapmu. Qala ar-raghibu al-hiyanah muqabilul amanah. Ar-raghib mengatakan hianat kebalikan dari amanah. Wal ihtiyanu murawidatul hiyanah, dan ihtiyan adalah tergoda untuk berkhianat. Walam yuqal tahununa anfusikum, tidak dikatakan kamu mengkhianati dirimu. Li'annahu lam takun minhum hinayah wa kana minhum ihtiyan, karena tidak ada pengkhianatan pada mereka, akan tetapi yang terjadi pada mereka berupa ketertarikan untuk berkhianat. Wa huwa tahraku syahwatul insan bil wuqu'i fil hinayah, yaitu pergerakan syahwat manusia untuk melakukan tindakan pengkhianatan. Akifuna al-uqufu wal i'tikafu ashhurul lazum. Akifuna dari kata uquf dan i'tikaf, yang makna asalnya menetap dan menetap. Wa yuqala aqaftu bil makani ay aqamtu bihi mulaziman. Dalam ungkapan Arab dicontohkan aqaftu bil makan, yang berarti aku tetap tinggal di tempat itu. Qala ta'ala dan nabruha alaihi aqibina hatta yarji'a ilaina Musa. Sebagaimana dalam firman Allah, kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya patung anak sapi sampai Musa kembali kepada kami. Quran Surah Taha ayat 91. Wa qala syair, dan penyair mengatakan, fabata banatul laili hauli uqafan uquful bawaqi bainahunna syari'ah. Para pelacur itu tetap berada di sekitarku semalaman, seperti bertahannya orang-orang yang menangisi orang mati di antara mereka. Wa fi syar'i huwal maqitu fil masjidi lil ibadati biniyatil qurbatullah ta'ala. Menurut syariat, iktikaf adalah bertahan di dalam masjid untuk ibadah dan niat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hududullahi al-hududu jam'u haddu wal haddu fil lughati al-man'u. Hududullahi berasal dari kata hudud, bentuk jama dari had. Secara bahasa, had berarti perlindungan. Wa minhu sumiyal hadida, sebagaimana hadid yang berarti besi pelindung.
li'annahu yamtani'u bihi minal a'da'i. Dinamakan hadid karena berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Wasumyal bawab haddada karena mencegah dari musuh. Penjaga pintu dinamakan haddad dan penjaga pintu dinamakan haddad. Li'annahu yamna'u minad dukhuli awil khuruji illa bi'idni. Karena mencegah orang agar tidak masuk atau keluar kecuali dengan izin. Wa ihdatul mar'ati ala zawjiha idza tarakatul zina. Dan perempuan melakukan ihdad atas suaminya jika ia tidak berhias dan menghindari hubungan dengan suaminya. Qala az-Zujaj wal hududu ma mana Allah ta'ala min mukhalafatuha fala yajuzu majawazatuha. Az-Zujaj mengatakan hudud adalah yang dilarang oleh Allah karena adanya penyimpangan terhadap larangan sehingga tidak boleh dilanggar. Selanjutnya al-ahkamu syar'iyyah. Selanjutnya kandungan hukum yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Al-ahkam al-hukmul awal. Hukum yang pertama, hal furidu 'alal muslimin syamu qabla Ramadan. Apakah kaum muslimin sudah diwajibkan dulu zahir qauluhu ta'ala ayyaman ma'dudat. Zahir ayat ayam ma'dudat atau dalam beberapa hari yang tertentu. Ala anna al-mafruḍa 'alal muslimin min minasyami innama huwa hadhil ayyam Ramadan. Wa ila hadza dhahibu aktsarul mufassirin. Menurut sebagian besar ahli tafsir menunjukkan bahwa puasa yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Wa huwa marwiyun an Ibnu Abbas wal Hasan. Dan pendapat itu juga yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al-Hasan. Wahtarahu Ibnu Jarir at-Tabari. Dan yang dipilih oleh at-Tabari. Warawi an Qatadah wa Atha. Dan diriwayatkan dari Qatadah dan Atha. Annal mafruḍa 'alal muslimin warawi an Qatadah wa Atha dan diriwayatkan dari Qatadah dan Atha annal mafruḍa 'alal muslimin kana thalathatu ayyamin min kulli syahr. Bahwa puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin adalah 3 hari pada setiap bulan. Tsumma furida 'alaihim shaum Ramadan wa hujjatum an qawlihi ta'ala. Kemudian diwajibkan bagi kaum muslimin puasa di bulan Ramadan. Sedangkan alasan mereka yaitu dalam firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah. Yadullu ala annahu wajibun ala takhir. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban di sini bersifat pilihan. Wa amma shaumu Ramadan fa innahu wajibun ala ta'yin. Sedangkan puasa Ramadan merupakan ayyakuna shauma hadhil ayyam ghairi shaumu Ramadan. Maka sudah pasti puasa yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah puasa Ramadan. Wastadullul jumhur bi anna qauluhu ta'ala kutiba alaikumus syiyam mujmalu yahtamilu ayyakuna yauman aw yaumaini
yang artinya diwajibkan atas kamu puasa. Ayat ini bersifat wastadul jumhur di anna qauluhu ta'ala kutiba alaikumussyam mujmalu yahtamilu aw yakuna yawmaini aw aktsara min dzalika. Dan dalil yang dikemukakan mayoritas ulama adalah firman Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ayat ini bersifat mujmal, bisa diartikan 1 hari, 2 hari, atau lebih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Syafira. Baiklah, saya akan melanjutkan. Fabayyinuhu ba'du bayani biqaulihi, dengan arti kemudian dijelaskan dengan sebagian pendapat-pendapat dengan perkataan ayyamam ma'dudat, yang artinya pada hari-hari tertentu. Wa hadza aidan yahtamilu ayyakuna usbu'an, dan ini memiliki arti bisa diartikan seminggu au syahron, atau dalam sebulan. Fabayyanahu ta'ala biqaulihi, kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala syahrul ramadhana, yaitu bulan Ramadan. Fakana dzalika hujjatu wadihatun ala anna alladhi farduhu ala muslimin, yaitu maka ini adalah menjadi alasan yang jelas bahwa puasa itu diwajibkan bagi kaum muslimin. Huwa syahrul Ramadan, yaitu adalah bulan puasa. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, wa ulal aqwali bisawabi indi qawlu man qala, yaitu pendapat yang paling benar, yaitu menurut pandanganku adalah pendapat ulama yang mengatakan ana jalli tina'uhu biqaulihi ayyaman ma'dudat, yaitu yang dimaksud dengan firman Allah tina'uhu biqaulihi, yang maha agung, ayyaman ma'dudat, pada hari-hari tertentu, ayyama syahrul Ramadan, yaitu hari bulan puasa Ramadan. Wa dzalika annahu lam ya'ti khubara, karena tidak ada satupun hadis yang dapat dijadikan hujjah, taqumu bihi hujjah, yang tidak dapat dijadikan hujjah. Bi ansauman fardun ala ahli islami, yang menjelaskan bahwa pernah ada puasa yang diwajibkan kepada fardun ala ahli Islam, ala ahli islami, kepada kaum muslimin, ghairu saumun syahrul Ramadan, selain pada bulan puasa, tsumma nasfu bisaumin Ramadan, kemudian dinasah sebelum diwajibkannya bulan Ramadan yang kemudian dinasah. Li'anna Allah Ta'ala qad bayyana fi siyaqil ayati, yaitu karena Allah telah menjelaskan bahwa di
di dalam konteks ini fi siyaqil ayat anna shaumul ladzi aujibuhu, bahwa puasa itu adalah wajib alaina kepada kita, huwa shaumu syahr Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan, duna ghairuhu minal awqati, dan bukan bulan yang lainnya, biibanatihi anil ayyami, dengan anil ayyamil lati kutiba alaina shaumuha biqaulihi, yaitu dengan dibedakannya hari dan dijelaskan, ditulis kepada kami shaumuha biqaulihi, yaitu puasa yang dikatakan olehnya, difirmankan olehnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yaitu bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan surah Al-Quran. Fatawilul ayati, maka ayat ini ditakwilkan atau dijelaskan kutiba alaikum ayyuhal mu'minuna asyam, dituliskan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman untuk berpuasa, kama kutiba Mbak Safira suaranya kemut tuh. Mbak Terima Safira kasih. suaranya. Dari yang mana ya kira-kira? Atau dari awal ya? Enggak, dari lupa juga. Coba saya ulangi dari hukum tsani saja ya. Hukum tsani, ma huwa maradu wasafaru mubihul lil iftar. Apakah orang yang sakit atau berpergian itu boleh untuk tidak berpuasa? Yaitu abahullahu ta'ala lil maridi wal musafiri futuri fi Ramadan, yaitu boleh, Allah membolehkan untuk orang-orang yang sakit dan sedang berpergian itu untuk tidak berpuasa ketika Ramadan. Rahmata bil ibadi wa taisiron alaihim, yaitu menjadi suatu rahmat kepada hambanya dan kemudahan untuk hamba-hambanya. Wa qad ikhtalaful fuqaha fi Ramadan fil maradil mubihi lil futuri. Dan ini mengundang perbedaan pendapat para ahli fikih di dalam orang-orang yang sakit apakah boleh untuk tidak berpuasa atas beberapa pendapat. Li futuri ala aqwali. Al-awwal qala ahlul zahir, dikatakan oleh golongan zahiriyah, yaitu mutlaqul marodi was safari yabihu lil insan, bahwasanya
orang-orang yang sakit dan berpergian itu secara mutlak boleh untuk tidak berpuasa. Yabihu lil insanil ifthari hatta walau kana safaru qasiran. Yaitu tidak memandang apakah berpergiannya itu dekat atau jauh, qasiran au wal maradu yasiron, dan sakitnya itu ringan atau berat, yaitu hatta man waja'al isba'a hatta man waja'al isba'a wad dursa, yaitu seperti sakit jari atau sakit gigi, yaitu waruwiya hada an Aqa wa ibnu Sirin, dan ini menurut riwayat Aqa dan Ibnu Sirin. Atsani wa qala ba'dul ulama in hadhihi rukhsah, dan dikatakan sebagian ulama pada keringanan ini mukhtasatu bil maridi alladhi law shoma. Rukhsah ini khusus bagi orang yang sakit untuk waktu fi mushqatil wal juhdi, yaitu yang kalau ia tetap berpuasa akan menyebabkan penderitaan dan kondisi yang tidak baik. Wa kadzalikal musafirul ladzi yudniyahu as-safaru wa yujahiduhu. Demikian juga bagi musafir yang melakukan perjalanan yang sekiranya ia tetap berpuasa akan menyebabkan suatu keberatan. Wa huwa qala al-Asmi, dan itu perkataan dari al-Asmi. Kemudian selanjutnya atalis wa dhahaba aksarul fuqaha, dan dikatakan oleh banyak para ahli fikih ila anal maradil mubihul lil futuri, yaitu bahwa boleh orang yang sakit itu untuk tidak berpuasa. Huwal maradu syadid, yaitu sakit yang sangat yang parah lah ya, bisa diucapkan seperti itu. Alladzi yu'addiya ila darari fi nafsi, yang dapat membahayakan dirinya. Au ziyadati fil illah, atau akan menambah memperparah sakitnya tersebut. Wa yukhsha ma'hu ta'khirul bar'u, dan itu akan menghambat proses kesembuhannya. Wa safaru tawilul ladzi yu'addiya ila mushqatu fil ghalib, dan berpergian pun yaitu berpergian yang jauh menurut kebiasaan dapat menyebabkan penderitaan. Wa hadza madhabul a'immatul arba'atu, dan ini menurut 4 mazhab. Kemudian dalilul zahiriyah, menurut dalil zahiriyah, istadala ahlu zahiri bi umumil ayat, yaitu golongan zahiriyah berpatokan dengan keumuman ayatul karimah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, barang siapa yang sakit atau ketika berpergian, haitsu utliqal lafzi walam yuqiyat al-marudha bisyadid, yaitu sakit disebutkan secara mutlak tanpa dibatasi dengan walam yuqiyat
Ini berarti termasuk walam yuqiyadul mardi bisyadid, yaitu haitsu utliqal lafzi walam yuqiyad al mardu bisyadid, yaitu tidak terbatasi oleh orang dengan sakit yang parah, wala safaru bil ba'idi, dan tidak juga dengan orang yang berpergian dengan jauh. Fal mutlaqul mardu wasafaru yabihul iftar, yaitu maka mutlak orang-orang yang sakit dan sedang berpergian itu boleh untuk tidak berpuasa. Haka annahum dakhalu ala, yaitu termasuk ke dalam Ibnu Sirin fi Ramadan wa huwa ya'kulu, yaitu di dalam Ramadan dia makan, fa talla bil waj'i usbu'ihi, dan ia pun beralasan sakit pada biwajai asabi'ahi, dan dia beralasan sedang ada sakit di jarinya. Kemudian waqala Dawud, dan dikatakan oleh Dawud, yaitu ar-rukhsatu hasilatu fi kulli safarin, yaitu keringanan bersifat umum fi kulli safarin, pada setiap perjalanan. Walau kana safaru, bisa dilakukan walau kana safaru fursahon, meskipun perjalanannya itu satu fursah, yaitu satu fursah itu setara dengan 8 atau 5 km. Li'annahu yuqalu lahu, karena dia berkata musafiru yaitu berpergian. Wa hadza ma dalla alaihi zahirul Qur'an, dan inilah yang ditunjuk oleh zahirnya kejelasan ayat Al-Qur'an. Kemudian dalil jumhur, istadalla jumhur fuqaha ala annal maradu yasirul ladzi la kilfata ma'ahu, yaitu sebagian besar ulama fikih yaitu berpendapat sakit yang ringan tidak dapat membolehkan, la kilfata ma'ahu la yubihul iftar, itu tidak dapat untuk tidak berpuasa atau berbuka. Biqaulihi ta'ala fil ayati siyam, yaitu berlandaskan dengan perkataan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat puasa, yaitu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra, yaitu Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Pada surat Al-Baqarah ayat 184. Kemudian fal ayati qaddalat, pada ayat tersebut termasuk ala anil fursa minal rohisu, yaitu bahwa itu mengandung Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengandung pengertian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bahwa adanya rukhsah bertujuan untuk menghilangkan kesukaran. Al-maradu
al-maradu khafifan was-safaru qariban. Meskipun sakitnya itu yang diderita ringan dan wasafaru qariban yang dan berpergian yang dekat, fala yuqalu in hunaka, maka tidak dikatakan in hunaka mushqatu rafa'at anis shaim, tidak dikatakan sebagai kesukaran yang membolehkan seseorang untuk berpuasa. Fa'ay mushqatu man waja'i al usbu'i wad dursa, yaitu kalau hanya sebatas sakit pada apabila hanya sebatas sakit pada jari, apakah hal tersebut dapat dijadikan sebagai penyakit yang berat? Kemudian at-tarjih, aqwalu ma dhahaba ilaihil jumhur wa huwa sahihul ladzi yataqabbaluhul aqla biqubuli hasanin. Perkataan apa yang menuju kepadanya para ulama tersebut benar, yang dapat diterima oleh akal dengan baik. Fa innal hikmatul lati min ajliha rukhsal lil maridi fil iftari hiya iradatu yasri, yaitu hikmah daripada untuk orang sakit yang dapat membatalkan puasa tersebut adalah suatu kehendak yang suatu kemudahan, dan wala yuradu yusra illa inda wujudi masyaqqati, dan tidaklah kemudahan kecuali ada sesuatu penderitaan. Fa'ay mushqata fi waja'il usbu'i fi waja'il asabi', yaitu pada sakit, termasuknya pada sakit jari, au sudah hafifi, atau sakit kepala, wal maradu yasir, ataupun sakit setelah operasi, alladzi la kilfata ma'ahu fi siyam, yang tidak menjadi yang kemudian apakah yang tidak menjadi beban untuk dia berpuasa? Kemudian summa in manil amrodi ma la yakunu shifa'uhu illa bisyam, yaitu adalah dari orang-orang yang penyakit-penyakit yang apabila dia tidak berpuasa, maksudnya dia tidak akan sembuh apabila kecuali dengan berpuasa. Fa kaifa yubahul futuri liman kana maraduhu kadzalik, maka bagaimana diperbolehkannya untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit. Kemudian